Oke, teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya. Kali ini di video kali ini saya akan membahas mengenai regresi linear sederhana ya. Oke, tanpa langsung saja kita langsung ke topiknya. Di sini saya mempunyai tabel ya, beberapa data yaitu mengenai pengaruh pupuk terhadap tinggi tanaman. Jadi di sini ada dosis pupuk dan tinggi ya. Jadi dosis pupuk ini yang mempengaruhi tinggi dari tanaman tersebut. Misalnya 1 gram maka tinggi 8 gram, 8 cm dan seterusnya. Nah, dari data ini ya, kasus ini kita akan mencoba untuk melakukan sebuah prediksi ya. Jadi kita akan membuat suatu persamaan untuk dapat memprediksi nilai yang tidak ada di dalam tabel ini ya. Misalkan 5 gram kan belum ada di sini ya. Misalkan 5 gram nanti tingginya itu berapa gitu. Oke. Di sini ya kita lihat persebaran datanya ya, kita plotting ya, kita gambarkan titik-titiknya di diagram kartesius ya, di bidang kartesius. Jadi ini adalah titik-titiknya ya, di Y ini ya, di Y ini adalah tinggi tanaman, sedangkan ini adalah pupuk ya, sebagai variabel bebas, dan tinggi tanaman atau Y ini adalah sebagai variabel terikat atau yang dipengaruhi gitu ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat data-data ini bila ditarik garis ya, itu kan tidak linear ya, tidak garis lurus gitu ya, menyebar gitu kan. Oke. Jadi kita akan mencari suatu persamaan untuk melakukan sebuah prediksi ya. Yang pertama kita akan menggunakan suatu persamaan linear yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu saat kita di SMP maupun di SMA gitu ya. Jadi kan rumusnya ya sudah biasa kita ketahui, yaitu Y sama dengan MX plus B. Y itu sama dengan hasil, lalu M itu adalah gradien atau koefisiennya, lalu X itu adalah input ya, lalu B itu adalah konstanta ya. Oke. Jadi dari tabel ini ya, tabel tadi kita akan menentukan persamaan ya, dengan persamaan untuk menentukan model yang model atau persamaan untuk melakukan suatu prediksi ya dari nilai yang akan dimasukkan nanti menggunakan persamaan linear yang pertama. Oke, jadi cara yang pertama gini ya. Langkah pertama yaitu mengambil dua titik ya. Misalkan kita mengambil titik 1,8 dan 4,11 ya. Nah, yang kedua yaitu untuk misalnya mencari gradien ya. Jadi gradien dengan rumus seperti ini ya, yang telah kita pelajari sebelumnya, sudah biasa kita ketahui, yaitu M atau gradien ini adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Makanya kita mengambil dua titik ini supaya kita bisa mencari gradien lewat rumus ini ya. Oke. Jadi Y2 ya, anggap aja 11 ya, 11, lalu Y1 nya adalah 8, lalu X2 nya adalah 4 dan X1 nya adalah 1 ya. Dan diper ya 3/3, maka gradiennya adalah 1 gitu. Lalu selanjutnya ya, kita masukkannya ke persamaan garis gitu ya. Persamaan garis kan rumusnya seperti ini ya. Y min Y1 sama dengan M kurung X min X1 gitu. Jadi seperti ini ya, kita masukkan M nya 1, maka hasilnya adalah persamaannya membentuk persamaan Y sama dengan X plus 7 ya. Oke, sekarang kita akan melakukan uji nilai. Misalkan kita masukkan X ini adalah 2 gram. Oke. Namun hasilnya apa? Hasilnya adalah 9 ternyata. Ya. Di sini kan tingginya kan harusnya 7 ya. Nah, kenapa kok 9 ya? Nah, dengan menggunakan persamaan linear biasa seperti ini ya, maka bisa kita simpulkan kita tidak bisa menemukan ya, tidak bisa menggunakan cara ini ya, dengan persamaan linear seperti biasa ini yang kita pelajari dari SMP SMA. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara ini. Karena apa? Karena di sini ya, karena kita hanya fokus ya pada dua titik ini saja, sedangkan titik-titik lain yang jaraknya itu menjauh dari garis ya, garis persamaan itu kan tidak dianggap atau diabaikan ya. Jadi kita hanya fokus pada dua titik ini saja. Oke. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan
metode yang lain, yaitu menggunakan regresi linear. Oke. Regresi linear ini sama ya seperti persamaan linear ya, rumusnya yaitu y sama dengan mx plus b. Nah, yang menjadi pembeda adalah cara langkah-langkah pengerjaannya ya. Langkah-langkahnya ya sama ya, mencari gradien, lalu kita juga akan mencari konstantanya. Nah, yang berbeda adalah saat mencari gradien rumusnya beda ya, rumusnya itu seperti ini ya. Jadi ini sigma ya, sigma atau penjumlahan keseluruhan dari x kali y itu nanti dikalikan n ya. N itu adalah jumlah data, lalu dikurangi dengan sigma atau jumlah keseluruhan dari x, lalu dikalikan jumlah keseluruhan dari y per ini ya, jumlah keseluruhan dari x dikuadratkan. Jadi x dikuadratkan lalu dijumlahkan semua, baru dikali dengan jumlah datanya, lalu dikurangi dengan sigma x, yaitu jumlah data dari x dikuadratkan. Lalu untuk mencari konstanta juga ada rumusnya tersendiri, yaitu sigma dari y dikurangi dengan sigma dari x dikali dengan B1. Nah, B1 sama M ini sama ya. B1 itu juga gradien atau koefisien yang telah kita cari di persamaan gradien ini ya. Jadi sigma dari x ini dikali dengan gradien ini, lalu di per n, ini adalah jumlah data tadi. Oke, sekarang kita akan menerapkan ya rumus ini ke tabel tadi, soal tadi ya. Jadi gini ya, kita akan menambahkan dua kolom lagi, yaitu untuk x dikali y dan x kuadrat ya. Jadi x kali y ya, 1 kali 8 ini kuadrat, 1 kali 1 kuadrat 1 gitu ya. Dan nanti ada jumlah total semuanya. Oke. Jadi ini adalah jumlah data ya. Jumlah data dari tabel ini adalah 5. Oke. Pertama kita mencari gradien terlebih dahulu ya, menggunakan rumus yang telah tadi disampaikan ya. Seperti ini. Oke, yaitu kita mencari gradien. Nah, kita tinggal masukkan saja ya. N itu adalah 5 ya, jumlah data 5 dikali dengan 158. Nah, 158 adalah sigma dari x kali y ya, x kali y. Jadi x kali y dulu baru dijumlahkan semua, hasilnya adalah 158, lalu dikurangi dengan sigma x dikali sigma y gitu ya. Jadi sigma x tadi ini ya 23, sigma y itu adalah 38, lalu kita bagi dengan n kali sigma x kuadrat ya. 5 dikali ini ya, x dikuadratkan dulu baru dijumlah semua. Oke, ketemunya seperti ini. Dikurangi dengan sigma x ya, sigma x kuadrat gitu ya. Hasilnya adalah 23 kali 23 dikuadratkan, hasilnya adalah m, gradien adalah min 0,328. Oke, kita sudah mengetahui ya gradiennya. Sekarang kita akan mencari konstantanya. Oke, konstantanya seperti rumus tadi ya sebelumnya, yaitu sigma y dikurangi gradien dikali sigma x1 per n, jumlah data. Oke, mencari bias atau konstanta ya. Konstanta itu juga disebut bias juga ya. Jadi langsung sama masukkan ini sigma ini adalah 38 dikurangi ya, dikurangi. Nah, tadi ya bias atau gradien tadi kan sudah diketahui ya, min 0,328. Nah, dikali dengan sigma x ya, sigma x yaitu 23, lalu dibagi dengan jumlah data yaitu 5 ya, menghasilkan ini konstantanya yaitu 9,1088. Oke, sekarang kita tinggal masukkan lagi ke persamaan tadi ya. Persamaan, jadi persamaannya seperti tadi, y mx plus b. Jadi m nya adalah min 0328 kali x di plus 91088 sebagai konstanta. Oke, sekarang kita akan menguji nilai ya, menguji nilai 2 ya. 2 kita masukkan ke sini, maka hasil tambah ini ya, hasilnya adalah 8,4. Nah ya, tidak sepenuhnya sesuai ya, tidak sepenuhnya, tapi hampir mendekati 7. Misalkan juga uji nilai 10 ya, 10
kita masukkan ke sini, hasilnya adalah 5,828 ya, tingginya ini juga 5 gitu ya. Jadi ya mendekatilah, paling tidak mendekati gitu. Jadi memang dalam melakukan suatu prediksi, memang ya kadang-kadang nilainya itu tidak terlalu sama ya kan, namanya juga suatu prediksi ya menyentuhlah tipis-tipis gitu ya. Jadi gitu ya, menggunakan regresi linear supaya kita menemukan suatu persamaan yang dapat kita pakai untuk melakukan suatu prediksi dari nilai inputan tadi ya. Oke, sekarang ya kita akan lanjut menerapkan konsep dari regresi linear ini ke dalam pemrograman ya. Kita akan menggunakan bahasa Python ya, karena di bahasa Python sana sudah menyiapkan library yang tinggal kita pakai untuk melakukan regresi linear seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju ke Google. Saya akan menggunakan Google Colab ya, Google Colab untuk sebagai interpreternya ya. Ketikkan saja Google Colab ya. Lalu kita langsung klik ini ya, di paling atas welcome to collaborator ya, di sini. Lalu kita new notebook aja ya, new notebook. Oke, jadi Google Colab ini bisa dipakai untuk menulis bahasa Python ya, hanya Python ya gitu. Nah, untuk datanya ya, datanya itu baru ya, tidak buku tadi, tapi ini ya, di datanya ini ya, nanti saya akan sertakan di link deskripsi ya, kalian tinggal klik nanti bisa download ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan atau mengupload data itu saja. Datanya adalah CSV ya. Kalian tinggal klik ini icon folder ini ya, ya, lalu diklik ini ya, klik tanda upload ini ya, upload. Oh bentar, bukan ini ya, ini di atas. Lalu kita ini ya, import datanya seperti ini. Copy saja, oke. Nah, sekarang ya kita copy paste klik dari tombol 3 ini ya, titik 3 ini diklik, lalu kita copy paste ya. Nah, copy paste ini gunanya untuk mengcopy tempat file tersebut ada nanti. Oke, di sini saya akan mencoba dulu ya, misalnya kita hapus ya. Lalu kita klik ini ya untuk mengcompile-nya atau menginterpretasinya. Oke, bisa ya ini. Oke, langsung saja. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengimport dulu library pandas ya. Import library pandas ya, import pandas SPD. Lalu kita akan meluap datanya ya, membuka datanya. Data sama dengan pd.read CSV. Nah, ketika sudah mengcopy ya path-nya, lalu kita paste saja ctrl+v ya. Oke, di sini untuk menampilkan datanya kita cukup data ya. Oke, langsung kita play. Oke, jadi ini ya data dari tadi. Datanya ada X dan Y ya. Jadi X ini adalah yang mempengaruhi Y gitu ya. Oke, di sini saya akan mengecek ya, apakah data ini ada yang kosong gitu ya. Langsung saja ketik data.info. Langsung kita play. Jadi ada informasinya ya. Jadi data tersebut terdiri dari 300 baris ya. Kolomnya itu ada 2, yaitu X dan Y ya. Dan tidak ada yang nol itu kosong ya. 00 berarti tidak ada yang kosong gitu. Ini ada tipenya integer dan tipenya juga ada float ya, yang Y. Oke, kita hapus saja ini. Oke, sekarang kita akan memasukkan variabel untuk
mendeklarasikan variabel ya, dia deklarasi variabel, oke. Itu sama dengan data drop ya, data drop axis sama dengan 1, oke. Lalu bentar saya ini kolom sama dengan oke. Lalu y itu sama dengan data y gitu ya. Oke, sekarang kita akan render ya, apakah benar ya. Benar kan? Kita drop kolom yang y ya, kita drop kolom yang y. Jadi kan di sini saya menghilangkan kolom yang y supaya kita bisa mendapatkan hasil yang x saja ya. Dan di sini x-nya ya, print x ya, hasilnya x ya, ini x, oke. Bisa gitu ya. Oke, kita akan menggunakan numpy ya, import numpy dulu. Bisa dengan np.array lalu y sama dengan np.array y. Oke, lanjut. Sebenarnya sudah. Sekarang kita akan membagi data ini ke dalam tes dan train data ya, tes dan train, data latih dan data uji ya. Oke, di split data train dan tes. Oke, kita menggunakan library tadi scalar ya, from scalar model selection import train test split. Lalu kita juga akan membutuhkan untuk modelnya ya, untuk linear regression ya, from scalar linear model import linear regression. Lalu kita juga membutuhkan ini scalar preprocessing import standar scalar ya. Oke, nah, standar scalar ini gunanya untuk mengetahui berapa akurasi dari data yang kita latih tadi ya. Sini akan splitnya ya, train x test y test size. Jadi kita akan menggunakan perbandingan 80 banding 20 ya. 80 itu untuk data yang kita latih dan untuk testingnya itu 20 gitu ya. Kita 0,2 lalu random set dengan ini. Oke, di sini sudah kita melakukan split datanya. Oke, kita sarankan ya, tidak ada di sebelah sini kita akan membuat modelnya. Model ya, sama dengan linear regression. Lalu kita akan predict sama dengan model predict x test. Oke, di sini sebenarnya
menambahkan akurasi. Di sini tadi membuat model ya. Kita print akurasinya nih, akurasi. Akurasi dari apa? Akurasi dari model dot score x tes koma y tes ya, yang kita tes itu berapa akurasinya ya. Tinggal klik ya. Jadi kita sudah mengatakan akurasinya, tingkat keakurasiannya yaitu 0,98 ya, 0,98 sekian. Oke, cukup baik ya, cukup baik. Sekarang kita akan memplotting atau menampilkan data ini di bidang Cartesius ya. Kita import dulu ya, import dulu library-nya matplotlib ya. matplotlib.pyplot ya, splt ya. Lalu persen inline. splt dot scatter dan membuat scatter plot ya. Scatter plot dari x prime koma y prime gitu ya. Kemudian kita memperbesar berarti ada figur oke. Oh salah, x prime. Oke, seperti ini ya. Oh, ada yang salah sebenarnya. Ini berarti x test ya. Oke, kecil sekali ya, kecil sekali. Kita akan besarnya itu 15:12. Kecil banget. PLT the fix size model ini enggak berubah ya. Oke, enggak berubah. Di sini garisnya tidak kelihatan ya. Kita akan mengubah colornya, color sama dengan red. Oke, jadi gini ya, agak kecil sekali. Bisa. Oke, jadi gini ya. Ini adalah garis persamaannya ya, prediksinya gitu ya. Jadi ini titik-titiknya adalah persebaran dari data tersebut, dari titik data. Oke. Jadi gini prediksinya ya. Nah, terus bagaimana kita mengetahui koefisien, konstantanya, persamaannya bagaimana? Oke, jadi di sini ya kita akan memunculkan atau menampilkan koefisien serta konstantanya. Menampilkan koefisien dan konstanta. Oke, ini di print koefisien. Koefisiennya ini ya.
konstanta ya, konstanta model dot intercept. Oke, jadi gini ya. Jadi ini adalah koefisiennya, yaitu 1,00 sekian, lalu konstantanya adalah min 0,5333 sekian. Oke, lalu kita bisa membuat persamaannya ya. Kita print persamaannya. Persamaan, oke. Persamaan regresi ini ya. Jadi gini linear. Nah, jadi gini ya, persamaan linearnya harus seperti ini, yaitu ini bentar, kasih y berubah y sama dengan, jadi ini ya, persamaan linearnya menjadi y sama dengan 1,01 x plus min 0,53 gitu ya. Oke, jadi gini ya, kita sudah membuat model persamaan menggunakan regresi linear sederhana ya. Regresinya sederhana karena kita hanya variabel terikat atau hasilnya itu hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas atau satu input ini ya. Oke, sekarang kita akan mencoba dari hasil persamaan ini, kita akan mencoba memprediksi dari hasil data yang ada tadi ya. Oke, jadi gini, PD ya, df sama dengan PD data frame. Misalkan gini ya, nilai sebenarnya ya, sebenarnya oke, itu adalah y, lalu nilai prediksi yaitu dari hasil tadi ya, yaitu apa, bukan, ini sebenarnya itu adalah expense, nilai prediksinya adalah y prime. Oke, sekarang kita akan memunculkan data y. Oke, salah. Oh, ini x test ya. Oke. Ada error. Satu sampai 62. Oke. Tes. Oke, ini tes ya, bukan x test, maaf. Y tes. Jadi gini ya, nilai sebenarnya yaitu 68 ya, prediksinya 67 ya. Terus nilainya seharusnya 30 tapi prediksinya 26. 95 itu 96, 103 itu 100, 28 prediksinya 27 dan seterusnya. Oke, jadi ya lumayan ya, cukup
mendekatilah paling tidak ya, karena ini hanya suatu prediksi ya. Ya prediksi itu kan ya tidak ya tidak sama gitu hanya saja ya mendekatilah paling tidak ya, mendekati ya kurang lebih 1, ini sekitar 4 ya, dan lain-lain. Oke. Kalian bisa juga melihat data yang lebih jauh lagi, misalkan kita berikan ini ya, head ini bisa berikan 10 misalkan, kita tampilkan 10 data ini ya. Ini 48, 40, 54, 52, 87, 89. Oke, jadi begitulah ya mengenai regresi linear ya. Kita sudah membahas mengenai pengerjaannya secara matematis di tadi. Lalu sekarang kita juga sudah membahas regresi linear ini penerapannya di Python ya, menggunakan library yang ada di Python. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video kali ini. Untuk video selanjutnya kita juga akan membahas berbagai macam pelajaran yang lain ya, yang berhubungan dengan math ya, statistik, yang kita akan terapkan ya ke dalam pemrograman ya. Oke. Untuk mendapatkan notifikasi sebenarnya kalian bisa ya klik tombol loncengnya ya, bisa subscribe dulu untuk bagi yang berkenan. Oke, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih.